Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di video pembelajaran tentang musik. Pembelajaran musik kelas 10 semester 1. Kita masih membahas tentang musik tradisional. Dan lebih spesifik ke pembahasan kali ini yaitu musik dalam permainan. Silakan isi daftar hadir terlebih dahulu di bagian classroom sebelumnya. Lalu komentari video pembelajaran ini dengan format nama dalam kurung kelas. Kali ini kita akan membahas tentang musik dalam permainan. Maksudnya musik dalam permainan ini bagaimana sih kita bisa melihat musik itu dalam bentuk lain. Jadi tidak terlalu kaku, istilahnya lebih bisa direlaksasikan atau lebih bisa dinikmati dalam bentuk-bentuk atau istilahnya gerakan-gerakan atau tambahan-tambahan dari unsur-unsur seni lainnya. Jadi pada hakikatnya pertunjukan musik adalah sebagai media komunikasi untuk menunjukkan hasil karya, berekspresi dan berkreasi seseorang kepada orang lain. Jadi kalau kalian tahu, pertunjukan seni itu ada faktor positif yang tertanam. Tentu saja ada, dapat diketahuinya itu pada kegiatan berekspresi dan berkreasi. Jadi kita atau seseorang itu diberi pengalaman mencipta atau memproduksi karya baru misalnya. Dan pengalaman itu istilahnya mereproduksi karya yang sudah ada atau istilahnya menjadikan pembelajaran yang positif untuk kita dalam misalnya nanti dalam menjalankan kehidupan pada sesungguhnya atau kehidupan sebenarnya. Dalam pertunjukan seni ini ada kolaborasi yang terjadi antara berbagai macam unsur seni. Jadi tidak terlalu kaku. Musik dalam permainan ini artinya adalah musik di mana antara unsur-unsur seni yang lainnya musik itu ternyata bisa digabungkan, bisa disatukan dengan unsur-unsur seni yang lainnya. Karena memang pada konsep dasarnya perlu diketahui bahwa kolaborasi beberapa cabang seni dalam permainan musik dapat saja dilakukan. Namun perlu diingat bahwa apapun gerakan atau peralatannya yang digunakan dalam permainan musik harus disesuaikan dengan tema karya musiknya. Nah, di sini yang harus kita lakukan yang pertama atau proses selanjutnya setelah kita menemukan konsep dasar yaitu eksplorasi musik. Dalam eksplorasi musik ini bunyi merupakan salah satu yang dieksplorasi oleh kita atau si pembuat musik itu. Jadi memang bunyi itu adalah salah satu usaha kita untuk mengekspresikan gagasan atau ide tentang kehidupan melalui permainan musik itu sendiri. Memang unsur utama musik yaitu bunyi. Jadi sebelum kita menggabungkan dengan unsur yang lain, kita mencari dulu bunyi yang cocok dengan istilahnya musik permainan ataupun musik kolaborasi yang akan kita tampilkan. Selain eksplorasi bunyi atau nada, kita juga dapat melakukan yang namanya eksplorasi ritme atau ketukan. Ya tetap sama, disesuaikan dengan permainan musiknya atau musik permainan tersebut. Biasanya ritme itu memainkan alat-alat perkusif yang sederhana. Bisa kita perhatikan dulu video berikut ini.
Assalamualaikum kamu ucapkan ke Bandung Ragan Jame Bantegan Assalamualaikum Puintan guna Mu beri salam Kuwainga karena salam Nabi kan sunnah jaratan mumah syarat mulia
Di sana bisa kalian perhatikan bahwa ada sebuah pertunjukan musik yang istilahnya dikolaborasikan dengan unsur seni yang lain. Karena dalam musik pun itu salah satunya fungsi musik itu mendukung ke dalam eh, pertunjukan unsur seni yang lain juga. Seperti teater ya, pasti mendukung atau didukung dengan musik. Misalnya memberi suasana misalnya, atau istilahnya ada bentuk tarian, didukung juga sama dengan musik. Jadi musik pun kalau dalam unsur-unsur seni yang lain memiliki fungsi. Contohnya misalnya tadi seperti di video, ada dua jenis musik pengiring. Yang pertama musik internal, musik yang berasal dari tubuh si penari atau si penampil. Yang kedua ada musik eksternal, musik yang berasal dari luar tubuh si penari atau si penampil. Jadi di sana memang musik ini berfungsi sangat penting, tapi memiliki istilahnya asal yang berbeda-beda, ada yang internal, ada yang eksternal. Selanjutnya memang gerakan tubuh seringkali dilakukan seseorang ketika tampil dalam satu acara yang diiringi dengan permainan musik.
Dan itu gerakan tubuh tersebut disesuaikan dengan alat musik yang dia gunakan atau yang dia pakai sebagai istilahnya sebagai properti atau sebagai musik itu sendiri, boleh internal ataupun eksternal. Jadi tubuh pun merespon permainan musik yang terdengar melalui gerakan, misalnya gerakan tangan, gerakan kaki, dan gerakan kepala. Jadi si tubuh ini secara otomatis akan merespon permainan musik yang kita dengar, ya. Walaupun misalnya ada alat musik yang kita pegang fungsinya sebagai properti, misalnya seperti video yang tadi, tetap tubuh kita akan merespon dengan gerakan yang musik yang eksternal yang kita dengar atau musik yang mengiringi gerakan yang kita akan gerakan pada saat pertunjukan tersebut. Jadi gerakan tubuh dalam permainan musik itu tidak hanya memperlihatkan nilai-nilai estetik suatu masyarakat, tetapi juga memperlihatkan hubungan antara kesesuaian pola gerakan dan musik, khususnya tempo dan irama. Memang istilahnya pada gerakan tersebut kadang mewakili sebuah identitas dari sebuah masyarakat itu sendiri. Dan kalau kita lihat di sebuah video pertunjukan yang tadi, ada berbagai unsur yang dikolaborasikan, istilahnya ada berbagai unsur yang disatukan, seperti unsur rupa, ada unsur musik, ada unsur tari atau gerak, ada unsur teater atau cerita. Jadi unsur rupanya bisa saja kita bahas salah satunya make up atau riasan wajah. Lalu ada juga kostumnya, pakaiannya. Biasanya dalam pakaian tersebut itu mewakili identitas yang diusung. Misalnya dari Cirebon, misalnya ada motif Megamendung. Berarti itu mewakili daerah yang diusung misalnya. Terus selanjutnya ada unsur musik itu sendiri. Ya jelas musik memang sangat penting dalam sebuah pertunjukan sebenarnya. Kalau kita lihat dari unsur musik itu sendiri, bisa juga mewakili kedaerahan, bisa seperti Rampai Aceh. Dia memang menggunakan seluruhnya musik internal ya. Video yang kedua berarti musik internal dari dalam tubuh si penari itu sendiri. Terus video selanjutnya yang ketiganya mungkin ada unsur musik eksternal. Misalnya ada suara gamelan, ada suara kendang, itu digunakan dalam pertunjukan tersebut atau menjadikan sebuah kolaborasi seni yang mengandung unsur musik. Selanjutnya ada unsur gerak atau unsur tari. Memang dalam kolaborasi seni kita menggabungkan berbagai macam hal, salah satunya unsur gerak. Dalam unsur gerak ini disesuaikan dengan unsur teaternya, unsur ceritanya. Jadi cerita apa yang diusung, contohnya seperti tadi yang Rampai Aceh kan ceritanya itu menceritakan kegiatan masyarakat di pesisir pantai. Ada ombak istilahnya, ada perahu, ada yang sedang mencarikan dan sebagainya. Nah, di sini ada 4 unsur yang bisa kita kolaborasikan dalam bentuk pertunjukan seni atau kolaborasi seni itu sendiri. Ada unsur rupa, unsur musik, unsur tari, dan unsur teater. Nah, sebenarnya agar kita lebih paham lagi, Bapak ingin berikan tugas untuk minggu ini. Kalau kita tadi hanya menyaksikan ya tanpa ada penjelasan, misalnya ini tujuannya apa, identitas apa. Nah, sekarang Bapak ingin kalian cari 2 bentuk pertunjukan musik tradisional yang di dalamnya ada kolaborasi seni ya. Kolaborasi seni. Itu isi tabel yang ada di lampiran meliputi sejarah dan perkembangan, sejarahnya seperti apa, perkembangannya sekarang seperti apa. Mungkin di dalam sejarah itu ada fungsinya atau cerita di balik pembuatan kolaborasi seni tersebut, pertunjukan tersebut. Yang kedua, cari unsur-unsur yang terkandung dalam pertunjukan tersebut. Unsur rupanya apa, unsur musiknya apa, unsur tarinya apa, unsur teaternya apa. Yang ketiga, perasaan kalian saat melihat pertunjukan tersebut, 2 pertunjukan tersebut. Itu dikerjakan di
buku tugas kalian dikumpulkan di Google Classroom dalam bentuk foto. Ya mungkin itu saja dalam pertemuan minggu ini. Bapak harapkan kalian bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Kita sudah mendekati PAS, penilaian akhir semester. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.